Saudara, lebih lengkap terkait kasus pegawai KPK yang mengambil anggaran perjalanan dinas hingga kasus pungli di rutan KPK, kita bahas bersama dengan mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat petang, Pak Saud. Halo, selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Pak Saud, soal praktik pungli di rutan dan juga ini otak-atik SPJ di internal KPK ini temuan baru atau juga pernah terjadi sebelumnya sudah lama, Pak Saud? Ya, itu nggak lepas dari sistem ya. Sistemnya kalau dulu itu kan sistemnya at cost ya. Jadi kalau umpamanya ke daerah, Anda tiket berapa, makan berapa, penginapan berapa, kemudian itu kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian pertanggungjawabannya semua yang dia perlukan dengan sistem at cost itu lebih lebih gampang untuk kemudian melihat daripada sistem yang ada sekarang. Sistem yang ada sekarang itu kan berdasarkan surat perintah perjalanan yang menurut saya itu kan konsekuensi dari KPK yang sudah berada di bawah pemerintah. Sehingga kemungkinan terjadinya pengaturan perjalanan, orang berjalan tetapi ada surat perintah perjalanan tetapi tidak tidak melakukan perjalanan atau kemudian penginapan, makanan dan lain-lain sehingga kemudian terjadi peluang-peluang untuk dilakukan penyimpangan. Jadi sekali lagi sistem itu memang memungkinkan sebagaimana surat perintah perjalanan yang dilakukan oleh beberapa instansi aparatur sipil negara lainnya. Kalau pertanyaan Mas Ibrahim di masa lalu ada saja umpamanya dia mengambil belanja yang melebihi dari yang dia gunakan, umpamanya dia makan yang terlalu banyak dan seterusnya. Tapi itu nggak mungkin sampai besar-besar ya. Kalau ini sampai angkanya 500 juta nih. Ya, makanya itu terjadi akibat dari sistem yang berlaku sekarang, bukan sistem at cost tadi itu. Jadi banyak celah Pak Saud ya sebetulnya, banyak celah di sistem yang sekarang ini untuk memanipulasi transaksi perjalanan dinas. Ya, karena dia lebih fleksibel kan, lebih fleksibel. Apakah itu berdasarkan performance based budgetingnya atau sistem lain. Intinya sistem yang sekarang itu memungkinkan dilakukannya pengaturan-pengaturan sehingga dana itu menjadi lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam pengertian bahwa itu memang digunakan untuk biaya-biaya perjalanan dan biaya-biaya lainnya gitu. Sehingga lebih fleksibel. Maaf, saya potong. Tapi kan kalau bayangannya biasanya ketika ada SPJ, transaksi kan ada kwitansinya, ada notanya, itu kan tertulis jelas jumlahnya. Ini dimanipulasinya biasanya seperti apa kalau banyak celah, Pak Saud? Macam-macam, diantaranya dia berjalan 3 hari tapi sebenarnya 1 hari, itu bisa juga. Terus kemudian penginapan yang harusnya umpamanya hotelnya itu kalau dia golongan sekian, kalau di at cost itu golongan sekian, tapi kemudian dia mengmarkup atau markdown, itu termasuk meningkatkan atau menurunkan. Sehingga itu sebenarnya dari awal KPK itu dipakainya at cost, setelah undang-undang baru berubah sistemnya sehingga bisa terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi, ini auditnya bagaimana? Rentang waktunya cukup lama Pak Saud kalau soal otak-atik SPJ ini dari Desember 2021 hingga Maret 2022. Ya, seharusnya sih itu pasti terlihat ya, karena itu kan angkanya cukup besar. Dan saya pikir BPK yang mengaudit mengaudit KPK tiap tahun kan mereka mengaudit, semestinya itu akan terlihat karena itu ada bukti-bukti, dan saya pikir BPK itu pahamlah mereka mana yang fiktif, mana yang enggak, kemana arahnya. Saja jangan-jangan ini juga mungkin temuan ini juga hasil koreksi dari BPK, bisa jadi karena walaupun sistemnya itu punya kelemahan, tapi sebenarnya BPK bisa memahami itu dan kemudian atasan yang bersangkutan terlebih. Jadi kelihatannya memang yang disebutnya sebagai three lines of defense-nya itu ya, bahwa atasan langsung mengawasi ke bawah, itu sistem itu nggak jalan. Pak Saud, kalau misalkan soal tadi tertib administrasi, apakah ini bisa ada kaitannya juga penyebab adanya pungli di rutan KPK? Ya, secara keseluruhan memang sebenarnya kan ini
Cerminan ini kan yang sudah kita perkirakan sebelumnya ya, yang kita sebut ada 26 poin kelemahan undang-undang baru itu. Jadi mereka menjadi loose, mereka kontrolnya menjadi lemah, terus kemudian pemimpinannya tidak menginspirasi sampai ke bawah. Terus kemudian pengawas internal inspektorat juga tidak proaktif, jadi mereka lebih menunggu. Dan di sistem inspektorat sekarang ini agak berbeda dengan pengawas internal di masa lalu. Mereka sangat proaktif Baik. untuk melihat Jadi setiap ini perjalanan itu dipantau gitu. Pak Saud, PR ke depan dengan sistem yang ada saat ini, apa yang harus dibenahi? Seperti apa pengelolaannya, baik rutan ataupun juga tadi administrasi SDM-nya, Pak Saud? Ya di masa lalu itu kan ada yang namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Setiap orang itu diukur. Berapa kali dia jalan keluar kota, apa yang dilakukannya, kemudian bagaimana pengeluarannya, dan seterusnya itu kan dipantau. Saya nggak tahu sistemnya sekarang seperti apa mereka memantau Key Performance Indicator setiap orang. Umpamanya kalau dia melakukan perjalanan ketemu siapa dan kemudian di daerah seperti apa, mungkin juga agak confused dengan yang kemarin ada keputusan di dalam melakukan perjalanan mereka masih bisa dibiayai oleh instansi di luar dari KPK yang sebelumnya itu juga tidak boleh. Jadi ini kemudian saya pikir kombinasi banyak hal ya memungkinkan mereka sehingga kemudian lebih loose di dalam menjaga integritasnya. Sehingga saya sebutkan tadi juga pimpinan yang harus mengawasin langsung satuan di bawahnya itu juga menjadi seperti terabaikan, kira-kira gitu Mas Ibrahim. Baik, perlu ada perbaikan sistem menyeluruh artinya karena untuk perbaikan KPK ke depannya. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.